cemilan bunda kalau di pagi hari, kalau nggak gorengan ya beng-beng atau Oreo. Mari sarapan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini bunda tidak makan nasi ya, tapi makan tempe. Jadi tempenya ini bukan digoreng, tapi tempe yang dari pasar itu ya langsung dicuci pakai air keran. Jadi ini tempenya tidak direbus, tidak dikukus, tapi tempe yang dari pasar itu saya cuci pakai air keran terus dimakan. Terus minumnya anget sari susu jahe campur kurma. Ini karena kurmanya itu kering, saya rendam sampai beberapa menit terus diminum dan kurmanya dimakan. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Sering diceritakan oleh para pendakwa itu bahwa harta haram itu bisa menjadikan sakit sembuh, sakit sembuh, sakit. Itu tanda bahwa di situ ada harta yang haram sebenarnya. Insya Allah seperti itu. Inilah cara Allah mengingatkan bahwa harta yang dicari itu berdampak ya nantinya terhadap kesehatan. Orang yang hartanya halal, ada haramnya tapi sangat sedikit, ya biasanya sakitnya tuh pendek. Misalnya ada orang habis sholat subuh jatuh, terus sakit hanya beberapa hari, terus ngomong gini, kok banyak tamu ya, siapa ini yang mengundang? Nah itu biasanya ya mau meninggal orang seperti itu, kurang beberapa jam. Jadi orang di sekelilingnya ya nggak ngerti ini ngomong apa, ini nggak ada siapa-siapa kok. Nah, tapi orang yang mau meninggal yang kurang beberapa jam ini tahu, dilihat sepertinya banyak tamu. Kadang-kadang ada yang ngomong seperti ini, takut. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau mengenai harta yang haram ya, ini kita harus betul-betul waspada. Carilah harta yang halal, yang baik, disitulah akan mendapatkan keberkahan. Jadi kematian itu nanti akan mengikuti sebenarnya. Jadi ini ada orang misalnya sakit, ya sakit kanker, di kemo kumat lagi, di kemo kumat lagi, akhirnya sama suaminya ya dilihatnya istrinya ini sudah mulai agak-agak tua, akhirnya dibiarkan ya meninggal akhirnya wong dibiarkan. Terus pas suatu saat dirinya yang sakit, terus anaknya ini melihat loh hartanya lama-lama kok tambah kurang ya, akhirnya dibiarin sama anaknya, bapaknya ini ya mati ya. Jadi harta yang haram itu bisa membawa anak, istri, suami rata-rata sakit ya, sebelum meninggal sakit. Jadi pokoknya kuncinya kalau orang itu sakit berarti itu ada dosa. Ini kunci, ini harus dipahami. Jadi perbuatan yang baik itu memang harus diawali bismillah ya. Tapi harus diingat, kalau sudah diawali dengan bismillah terus ada ujub, riya, sombong ya habis ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang ngomong, saya pernah ya ada seorang bapak ngomong di hadapan saya, pokoknya perbuatan baik itu harus dilakukan, ujub, riya, sombong itu nggak usah dipikirkan. Oh ya nggak bisa ya, itu nanti bisa habis amalnya. Jadi misalnya ada orang belajar naik motor, kan diberi pesan hati-hati. Nah, jadi istilahnya anak yang baru belajar berdiri itu kan dipegangi sama orang tuanya. Diceritakan dalam Quran bahwa kalau seorang itu beriman dan melakukan amal baik itu masuk surga. Tetap di breakdown ya, jadi
orang itu kalau sudah melakukan amal baik terus dianggapnya tuh ya amal baiknya tuh nempel terus. Jarang orang berpikir bahwa amal baiknya itu nanti bisa rontok karena ada ujub, riak, sombong, itu jarang. Jadi kalau ada orang ngomong di grup, misalnya di grup mengingatkan ya, sepertinya mengingatkan, ayo sholat tahajud. Kalau itu dibilang edukasi, ya zaman sekarang ini kan sudah banyak ilmu ya, cari ilmu itu banyak di YouTube tuh ya, banyak ilmu. Jadi jangan berpikir itu nanti termasuk amal baik, ya belum tentu. Ya ngomong seperti itu maksudnya apa? Jadi kalau ngomong seperti itu, kalau dibilang itu memberikan motivasi, ya belum tentu. Yang selama ini itu yang saya amati rata-rata itu ya ada ujub, riak, sombong itu. Jadi misalnya ada orang yang sholatnya tekun tapi masih melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu apa? Ya misalnya kamu baca ayat ini sekian kali pasti kaya ya. Dan diyakini ya, kalimat itu kalau diyakini pasti kaya ya, terus disebarkan ke semua orang dan yakin kalimat itu berarti dia yakin dirinya itu Tuhan. Kalau itu belum dimohonkan ampun sampai mati, ya dosa ini tetap nempel. Disitulah orang itu menyembah dirinya sendiri, nggak sadar seperti itu. Ya kalau ngomong seperti itu ya nggak boleh ya. Yang dicontoh ini kan Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh sakit terus baca ini kok sembuh. Yang harus diingat itu Nabi loh ya. Yang pertama yang harus diingat, Nabi Ayub itu digoda setan, hartanya dihabiskan. Terus yang kedua, anaknya dimatikan oleh setan, tetap sujud. Itu setan loh ya yang minta pada Allah. Terus yang ketiga, diberi sakit oleh setan. Jadi jangan disamakan loh, Nabi Ayub tuh sakit. Terus orang yang bertahun-tahun sakit terus menyamakan dengan Nabi Ayub, ya nggak bisa itu. Itu kan nabi itu terjaga dari perbuatan yang maksiat. Jadi istilahnya nabi itu maksum. Jadi ya nggak boleh kita ini menyamakan dengan Nabi Ayub. Makanya dalam kalimat tersebut Nabi Ayub kan disuruh menjejak tanah ya, terus keluarlah air. Nah itu pernyataan Nabi Ayub kepada Allah. Nah terus orang itu ngomong gini, baca ini Nabi Ayub ini baca seperti ini sembuh kok. Nah itu kan Nabi Ayub. Ya kalau kita sebagai manusia biasa yang masih banyak salah kok disamakan dengan Nabi Ayub dan punya kepastian dengan baca itu ayat itu nanti sembuh. Ya orang yang baca, yang memberi ijazah itu malah mati duluan, malah sakit-sakitan. Nah ini kan nggak bisa. Jangan meyakini dengan kalimat itu pasti kaya, pasti sembuh. Kepastian itu hanya milik Allah. Ya kalau kalimat itu pernah dibaca oleh Nabi Ayub, ya kalau kita baca niatnya lillahi ta'ala, ya nanti terserah. Nanti Allah itu memberikan rahmatnya yang berupa diberikan kesembuhan, ya itu terserah Allah. Tapi kalau diyakini baca ayat ini pasti sembuh, ya itu yang nggak boleh.